Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini yang akan bersyahadat kah? Iya Ustadz. Kok assalamualaikumnya fasih gitu? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh sebutkan siapa nama, dari mana, dan berasal dari agama apa? Silakan. Iya. Nama saya Melisa, asalnya dari Bandung, cuman berdomisili di Jakarta Timur. Untuk agama asalnya dari Nasrani Ustadz. Masya Allah. Dari lahir di keluarga Nasrani? Betul. Baik. Boleh sedikit cerita tentang dari mana, dan sedikit saja, nggak perlu panjang-panjang, ketertarikan kepada Islam, dan siapa yang membawa ketertarikan itu kepada ukhti. Silakan. Cek. Untuk ketertarikan untuk memeluk agama Muslim itu dari hati saya Ustadz. Jadi tidak ada alasan spesifikasi untuk masuk ke agama Muslim karena memang dari hati dan tidak ada paksaan dari luar sana. Jadi memang dari hati saya Ustadz. Yang memperkenalkan tentu ada. Kalau untuk memperkenalkan memang dari SD dan sampai dengan kuliah memang bersekolah di negeri. Jadi memang dengan lingkungan-lingkungan yang mayoritas Muslim, jadi mungkin disitulah saya tumbuh di lingkungan yang membuat saya mungkin tertarik. Hanya saja saya benar-benar dari hati gitu Ustadz, jadi bukan dari paksaan siapapun gitu. Baik. Ini untuk yang pertama kali bersyahadat atau sudah di luarnya sudah bersyahadat sebelumnya? Pertama kali bersyahadat. Baik, ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya saya bersaksi bahwasanya tiada yang berhak diibadati kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Baik. Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut, kalau memang ini yang perdana, kadang-kadang sebahagian yang saudara-saudari kita mu'alaf di luarnya sudah bersyahadat dulu. Hanya sekarang mungkin di tengah kaum muslimin untuk disaksikan oleh yang lainnya. Tapi kalau kali ini pertama kali ya, maka dengan mempersaksikan syahadat al-haq, persaksian yang hak ini, resmi seorang manusia masuk ke dalam agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu agama Islam. Dan dengan demikian setelah ini diwajibkan mandi daripada hadas besar bernama kufur dan syirik, dan baru setelah itu menjalankan kewajiban-kewajiban. Dan saya sangat menyarankan kepada saudariku untuk segera mencari guru yang akan mengajarkan amalan-amalan yang wajib apa dan bagaimana cara menjalankannya, dan yang kemudian berikutnya mencari guru-guru yang mengajarkan akidah yang benar seperti apa, sehingga terhindar dari kekufuran dan terhindar daripada kesyirikan. Baik. Ya, saya rasa itu saja, dan saya selalu mengatakan sebagaimana yang pernah saya katakan di masjid ini ketika ada salah seorang dari saudara kita laki-laki bahkan dari luar negeri ya bersyahadat, saya ulang bahwa ketika seseorang benar-benar dengan ikhlas dari hatinya mengucapkan syahadatul haq dari agama yang susah di masa lalu habis. Dan ini yang saya zonkan kepada saudariku yang hari ini bersyahadat. Saya menzonkan, berprasangka baik bahwa ini adalah keikhlasan seperti yang tadi diucapkan secara lisan. Maka kalau begitu adanya, detik ini Anda adalah orang yang tidak punya dosa satupun. Satupun dosa Anda tidak ada. Detik ini. Dan di titik itu Anda mengalahkan kami semua. Karena kami semua walaupun terlahir muslim dan tetap bertahan di atas keislaman hingga detik ini, belum ada jaminan dari Allah pengampunan dosa. Oleh karena itu, di detik ini Anda sedang berada di kesucian yang luar biasa. Berbahagialah dengan kesucian itu, bahkan kami iri dengan kesucian itu.
Ya, ini kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang ikhlas meninggalkan kekufuran dan kesyirikan dan pindah kepada agama Allah yang hak. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan syahadatul haq tadi, seluruh kebaikan-kebaikan Anda masa lalu yang tak diterima oleh Allah disebabkan dikerjakan karena belum muslimah, detik ini semuanya diterima. Semuanya diterima. Nabi mengatakan, aslam ta'ala ma aslafta min khairin. Engkau masuk Islam bersertaan dengan masa lalu yang pernah kau lakukan daripada seluruh kebaikan. Jadi dulu melakukan kebaikan, mungkin pernah memberi orang, membantu orang, memberikan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak dilakukan manusia. Namun karena dia belum syahadatul haq, maka semua kebaikan itu tertolak. Disebabkan dia bukan seorang muslim dan muslimah yang tidak mau berikrar la ilaha illallah dan tidak mau berikrar Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Namun ketika dia berikrar, yang lama-lama itu kembali kepada catatan amalannya, menjadi sebuah kebaikan. Sudahlah, detik ini tanpa dosa, detik ini juga segudang pahala kembali kepada catatan kebaikan. Ini membuat kita iri yang kedua. Adapun yang ketiga, dengannya saya akhiri. Yang ketiga, iri kami yang ketiga adalah setiap seorang yang masuk Islam seperti ini, seperti saudari kita atau saudara kita yang sebelumnya pernah syahadat di sini dan yang lainnya. Ketika benar-benar meninggalkan agama yang batil, masuk kepada agama yang hak dengan pilihan keikhlasan, maka apa yang ia amalkan selama dalam agama Islam, pahalanya Allah lipat gandakan 2 kali. Jadi semisal kita hari ini sholat, nanti setelah ini anak berharap anti mandi dan ikuti sholat maghrib, sholat isya, walaupun tidak tahu bacaannya, maka cukup dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah cukup. Ketika berdiri subhanallah, 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 atau hafal yang lainnya, mungkin pernah hafal yang lainnya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau Allahu akbar, apa saja. Bisanya hanya itu, maka berlaku firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Ketika nanti Anda mandi, kemudian sholat bersama kami maghrib, kami dapatkan 1 pahala, Anda mendapatkan 2 pahala dari sholat maghrib Anda. Ketika nanti sholat isya, kami dapatkan 1 pahala sholat isya, Anda mendapatkannya 2. Begitu seterusnya. Anda bersedekah, kami bersedekah, kami dapat 1, Anda dapat 2. Anda baca Quran, kami baca Quran, kami dapat 1, Anda dapat 2. Seperti itu. Seperti itu yang Allah katakan. Seperti itu yang dikatakan Rasulullah SAW ketika Rasulullah mengirim surat kepada Raja Heraklius yang dia adalah Nasrani. Aslim taslam yu'tikallahul ajra marratain. Masuk Islamlah engkau wahai raja, engkau akan selamat, Allah lipat gandakan 2 kali kebaikanmu. Ganjaran untukmu Allah lipat gandakan 2 kali. Jadi setiap orang yang seperti ini keadaannya, ketika apapun yang dia amalkan dalam agama Islam, dia mendapatkan 2 kelipatan pahala. Yang kalau sekiranya orang-orang seperti kita yang melakukannya hanya 1 kelipatan. Namun 1 kelipatan yang dilipat gandakan menjadi 10. Sementara ini tidak 2 yang dilipat gandakan menjadi 10 lagi. Wallahu ta'ala alam, ini 3 hal yang luar biasa. Dan saya doakan semoga Anda dan kita semua, termasuk saya, Allah istiqomahkan hingga akhir hayat kita di atas agama yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Amin. Ya Rabbal Alamin.